Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Quran Surah Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang diberkahi dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baiklah, selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Fatihah ini. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu menerima wahyu pertama dan mengabarkan kepada istrinya Khadijah. Nah, kemudian beliau pun diajak oleh Khadijah untuk menemui Waraqah. Di sana Rasulullah mulai menceritakan kewahyuannya kepada Waraqah. Rasulullah bercerita bahwa ketika beliau tengah sendiri, beliau seringkali mendengar suara dari belakang yang memanggilnya. Rasulullah bersabda, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Mendengar suara itu, aku pun lari. Kemudian Waraqah menjawab, "Jangan engkau berbuat begitu. Jika engkau dengar suara itu, tetap tenanglah engkau, sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataan itu." Rasulullah pun menuruti perkataan Waraqah hingga beliau kembali menemuinya dan bercerita, "Datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu, ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga sampai kepada waladdallin." Ternyata suara yang sempat didengar Rasulullah SAW tersebut adalah wahyu surah Al-Fatihah ayat 1-7. Riwayat ini menjadi bukti bahwa surah Al-Fatihah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Nah, adapun keutamaan dari surah Al-Fatihah ini yaitu yang pertama, dapat memudahkan hajat, sebagai obat, sebagai ruqyah, sebagai syarat sah salat, melancarkan rezeki dan menyelamatkan dari api neraka. Yang kedua yaitu Quran Surah Al-Falaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhu-buhul talinya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, adapun asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Falaq ini yaitu disebutkan Al-Mu'awiz At-Tsani, Al-Surah Al-Falaq, dan Surah An-Nas juga disebut Al-Muqassitatain. Nah, adapun asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Falaq ini yaitu bahwa kafir Quraisy Mekah berupaya mencederai Rasulullah dengan ain, yakni pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Nah, ada kepercayaan tertentu bahwa mata melalui pandangannya bisa membinasakan. Dan memang ada orang-orang tertentu yang matanya demikian, maka Allah menurunkan dan mengajarkan surat Al-Falaq dan An-Nas kepada Rasulullah untuk menangkalnya. Selain itu, adapun keutamaan dari Quran Surah Al-Falaq ini yaitu yang pertama, dapat menjauhi diri dari sifat hasad, yang kedua menjauhi diri dari tindak kejahatan, dan yang ketiga menyingkirkan kesulitan dan mendatangkan pertolongan. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Kafirun. Adapun bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, wala ana a'bidum ma a'badtun, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, adapun keutamaan dari Quran Surah Al-Kafirun ini yaitu pertama mengajarkan untuk toleransi, yang kedua memperjelas untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan saling tolong-menolong, serta yang keempat yaitu hidup rukun bertetangga. Selanjutnya yaitu mengenai Quran Surah Al-Ikhlas. Nah, adapun bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu,
lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, adapun asbabun nuzul dari surat ini yaitu bahwa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Nah, maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini. Riwayat lain menyebutkan ada orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat ini. Adapun keutamaan dari Quran surah Al-Ikhlas ini yaitu yang pertama dapat mendatangkan cinta Allah, yang kedua wasilah masuk surga, dan yang ketiga yaitu sepertiga Al-Quran. Baiklah, selanjutnya yaitu Quran surah Al-Kautsar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'atoinaka kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini yaitu ada 3 sebab utama diturunkannya surat ini. Yang pertama adalah kaum kafir Quraisy menganggap bahwa Rasulullah adalah orang yang lemah dan pengikutnya sedikit. Lalu yang kedua yaitu mereka merasa gembira dengan meninggalnya putra beliau yaitu Qasim dan Ibrahim. Yang ketiga, mereka bersuka cita ketika orang-orang mukmin ditimpa musibah. Nah, surah Al-Kautsar ini juga merupakan penghibur bagi Rasulullah SAW. Nah, adapun keutamaan dari Quran surat Al-Kautsar ini yaitu yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yang kedua meningkatkan kualitas ibadah, yang ketiga menghindarkan perbuatan riya. Selanjutnya yaitu mengenai Quran surat An-Nasr. Berikut bunyi Quran surat An-Nasr yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir fa innahu kana tawwaba, artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah. Nah, adapun pemahaman Quran surah An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, dalam kehidupan sehari-hari surah An-Nasr ini dapat memberikan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi kemenangan dan kesuksesan bagi umat-umatnya. Yang kedua, surah An-Nasr juga mengajarkan kita tentang pentingnya bekerja sama dan mempererat hubungan sesama umat Islam untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu surah An-Nasr juga mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, selanjutnya yaitu Quran surat Al-Fil yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang artinya, tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsalna ilaihim tayran ababil, dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihi jarotim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, faja'alahum ka'asbim ma'kul, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Adapun asbabun nuzul Quran surah Al-Fil ini yaitu terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan tahun gajah. Nah, menurut catatan sejarah, Jenderal Abraha yang ditunjuk sebagai gubernur Yaman oleh Kaisar Abyssinian menyerbu Mekah dengan pasukan besar yang terdiri dari gajah dengan maksud menghancurkan Ka'bah. Nah, dikatakan bahwa Abraha iri dengan pentingnya Ka'bah di Mekah yang menarik ribuan peziarah dari seluruh Arab untuk mengalihkan peziarah ke gereja yang dibangunnya di Sanaa. Dia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Namun, sebelum dia mencapai Mekah, pasukannya dihancurkan oleh sekawanan burung yang melempari mereka dengan batu kecil yang menyebabkan mereka meninggalkan misi dan mundur. Nah, adapun pemahaman Quran surah Al-Fil dalam kehidupan sehari-harinya yaitu pertama, keajaiban akan datang kapanpun ketika Allah menghendakinya. Dan kedua yaitu menunjukkan bahwa keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Quran surat At-Tin. Berikut bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun, watturi sinin, dan demi bukit Sinai, wahazal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfalan safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairun mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukazzibu ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahul bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Adapun pemahaman Quran surah At-Tin dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu pertama, pengakuan akan martabat manusia. Yang kedua, pengakuan akan martabat manusia. At-Tin menyoroti fakta bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Yang kedua yaitu penekanan pada perbuatan baik. Yang ketiga, pengingat akhirat. Yang keempat, dorongan iman. Dan yang kelima, simbol buah-buahan. Selanjutnya yaitu saya akan bahas mengenai Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hendaklah ketika dalam suatu majelis, maka disunahkan untuk memperbaiki tempat duduk dan mempersilahkan orang yang baru hadir dengan memberikan tempat yang cukup untuk orang itu duduk. Nah, tafsir ayat ini pun memberikan penjelasan bagi kita untuk beriman dengan sepenuh ikhlas dan berlapang dada serta patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu saya akan bahas mengenai surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'atum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzu illa bisultan, yang artinya yaitu, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun asbabun nuzul surah Ar-Rahman ayat 33 ini yaitu ketika orang-orang kafir bertanya siapakah Ar-Rahman itu. Nah, selain itu ayat ini bertujuan untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia menghindar dari takdir Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa isi kandungan surah Ar-Rahman tersebut, ya, manusia dan jin tidak dapat memungkiri garis takdir yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh hambanya untuk terus berpikir serta mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuannya, namun Allah mengingatkan bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Melalui ayat ini juga Allah mengabarkan kepada kita bahwa manusia dan jin tidak akan pernah terlepas dari tanggung jawab. Segala yang dilakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 8, yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, adapun asbabun nuzul dari Quran surah An-Nisa ayat 8 ini, ayat ini diturunkan berkenaan dengan wafatnya seorang Ansor, Aus bin Sabit radhiyallahu anhu. Ia meninggalkan 2 orang anak wanita dan seorang anak laki-laki yang belum balik. Nah, karena itu 2 orang putra pamannya, Khalid radhiyallahu anhu dan Al-Fatah radhiyallahu anhu, yang berstatus asabah atau penerima sisa waris, datang mengambil semua warisannya. Nah, jandanya dari Aus bin Sabit ini datang mengadu masalah itu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini. Selanjutnya yaitu Quran surah An-Nisa ayat 146, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, adapun asbabun nuzul dari ayat ini yaitu, menurut sebagian besar ulama, ayat ini diturunkan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, pada saat itu sebagian orang munafik meninggalkan peperangan Uhud dan meninggalkan Rasulullah SAW. Namun kemudian mereka bertaubat dan kembali bergabung dengan umat Islam. Nah, selain itu, jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, ada beberapa poin yang harus kita ingat di dalam analisis kandungan Quran surah An-Nisa ayat 146 ini, yaitu yang pertama, Allah membukakan pintu taubat bagi orang-orang yang munafik yang mau bertaubat. Yang kedua,
Orang-orang munafik yang telah bertaubat akan bersama dalam golongan orang-orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang beriman berupa surga. Nah, jika untuk orang-orang munafik saja masih terbuka pintu taubat, tentu untuk orang-orang beriman yang berbuat dosa pintu taubat juga terbuka selebar-lebarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Adapun isi kandungan dari surah Az-Zumar ayat 53 ini yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya meskipun mereka berbuat dosa dan melampaui batas. Allah tetap memanggil mereka dengan lembut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang berputus asa. Betapa banyak pun dosa, seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, sebab pintu rahmat dan pintu taubat senantiasa terbuka. Yang ketiga yaitu ayat ini menyeru kepada harapan dan sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, adapun isi kandungan surah An-Najm ayat 39 sampai 42 ini yaitu yang pertama, manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia amalkan, bukan apa yang dia amalkan oleh orang lain tanpa keterlibatan atau usahanya. Yang kedua, surat An-Najm ayat 39 juga menunjukkan pentingnya ikhtiar, sebab apa yang ia dapatkan berbanding lurus dengan apa yang ia ikhtiarkan. Selanjutnya yaitu setiap amal yang ia lakukan akan diperlihatkan di akhirat nanti, baik amal baik maupun amal buruk. Tidak hanya dirinya, bahkan orang lain juga akan melihatnya. Selanjutnya, seseorang akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang ia usahakan atau amalkan, tidak akan dizolimi atau dirugikan sekecil apapun. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai surah Ali Imran ayat 159. Adapun isi kandungan surah Ali Imran ayat 159 ini yaitu pertama menunjukkan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia. Nah, hal ini mengandung maksud bahwa tidak kasar dan tidak memaksakan kehendak. Yang kedua yaitu ikhlas saat memberikan maaf kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati pendapat atau saran orang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai surat Az-Zumar ayat 39, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahuinya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa untuk bekerja sesuai dengan cara dan metode sendiri, yakni sesuai dengan caramu. Selain itu, ayat ini mengandung ancaman dan peringatan Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin Mekah yang menyembah berhala. Untuk mempertegas posisi itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada kaumnya untuk mengerjakan apa yang ingin mereka kerjakan, dan Nabi mengerjakan apa yang Nabi kerjakan. Selanjutnya yaitu surah At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 105 ini yaitu manusia diberi perintah untuk beramal tanpa pamrih, manakala amal tersebut dibarengi dengan kesadaran, diawasi oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman, sehingga amal itu mesti dengan penuh pertanggungjawaban kepada diri sendiri, sesama manusia, Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran akan membuat sepenuhnya amal itu dikerjakan dengan merasa diawasi dan terus-menerus dievaluasi guna menyadari bahwa amal itu dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, bicarakanlah kepada manusia dengan baik, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian berpaling kecuali segelintir di antara kalian, sedangkan kalian itu orang-orang yang berpaling. Nah, adapun analisis kandungan ayat ini yaitu menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih umat manusia untuk memberikan petunjuk melalui nabi-nabi yang Dia utus. Umat manusia diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawakan oleh nabi tersebut, termasuk kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menghormati dan mengikuti wahyu yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai petunjuk, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu pertama, menghargai kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, menghargai wahyu yang diberikan kepada para nabi, menjaga keutuhan Al-Quran, menolak kesyirikan dan menyembunyikan kebenaran.
Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Al-Quran dianggap sebagai penjaga terhadap kitab-kitab sebelumnya, memastikan kebenaran dan kesucian agar ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Adapun analisis kandungan ayat ini yaitu menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama mengambil Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua menghindari hawa nafsu dan keinginan pribadi, yang ketiga menghormati perbedaan agama, yang keempat berlomba-lomba dalam kebaikan, yang kelima kembali kepada Allah sebagai tujuan akhir. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Isi kandungan surah Al-Anfal ayat 72 ini menjelaskan bahwa kegiatan yang bisa menjadi bukti keislaman seseorang yakni berhijrah. Selain itu dalam ayat ini disebutkan 3 golongan kaum muslimin beserta hubungan ketiganya. Yang pertama itu golongan pertama adalah golongan kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Yang kedua itu golongan kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam, dan yang ketiga itu golongan terakhir, golongan kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang menetap diri di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Selanjutnya yaitu Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Adapun analisis kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini yaitu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat muslim untuk menjauhi prasangka buruk terhadap sesama muslim. Yang kedua, ayat ini juga melarang umat Islam untuk mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjingnya. Serta di dalam ayat ini juga Allah memberikan analogi bahwa mengunjing dan mencaci maki sesama muslim sama seperti memakan daging saudara yang sudah mati, yang tentunya akan membuat orang merasa jijik. Oleh karena itu, umat Islam atau umat muslim diharapkan untuk memperlakukan sesama muslim dengan sikap hormat dan menghormati hak-hak mereka. Kelas selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 32, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Sebagai contoh perumpamaan yaitu dengan kondisi sekarang, yang pertama pergaulan bebas yang tidak terkontrol antara laki-laki dan perempuan, dan perbuatan monoton tayangan yang menampilkan visualisasi dari hal-hal berbau asusila, pornografi, dan tayangan yang cenderung membawa kepada hasrat berpikir seksual yang tidak seharusnya hingga kepada perkataan berbau pornografi yang dapat membawa kepada keburukan yang akan timbul selanjutnya. Nah, larangan mendekati zina ini diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan tegas bahwa jika sudah mendekati perbuatan atau zina sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras sehingga benar-benar harus dijauhi. Selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nur ayat 2, yaitu yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Maknanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk berbelas kasihan pada pelaku zina. Belas kasihan yang dilarang ini bukanlah belas kasihan yang manusiawi saat menimpakan hukuman had, namun belas kasihan yang dimaksud adalah belas kasihan yang mendorong hakim untuk membatalkan hukuman had tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Adapun arti ayat dari surah Al-Imran ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Adapun isi kandungan surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini yaitu memahami ayat Al-Quran tidak cukup hanya berdasarkan terjemah saja, tetapi harus berdasarkan kepada buku tafsir yang muktabar. Berikut ini kandungannya. Isi kandungannya yaitu pertama, dapat begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibentangkan di langit dan bumi termasuk pada diri manusia.
Yang kedua yaitu penciptaan Allah alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, ketentuan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Ketiga yaitu semua manfaat, faedah dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut. Selanjutnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 159. Adapun artinya yaitu maka berkat rahmat Allah Muhammad berkata lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Adapun isi kandungan surah Ali Imran ayat 159 ini yaitu pertama, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat ini disebabkan oleh rahmat Allah. Yang kedua, karena lemah lembut itu dari rahmat Allah SWT, seseorang yang menginginkan lemah lembut ada padanya, ia harus memintanya kepada Allah SWT dan berupaya mendapatkan rahmatnya. Yang ketiga yaitu manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Yang keempat yaitu Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan tawakal. Yang kelima, Allah SWT memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, ketika bermusyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah SWT. Yang terakhir, Allah SWT mencintai orang-orang yang bertawakal.